dipersembahkan oleh Ini nih, sarung gajah duduk legenda Nusantara yang di setiap produknya memiliki keindahan warna yang menawan serta motif dan corak dari setiap daerah di Nusantara. Bahannya lembut dan nyaman karena dibuat dengan teknologi lyocell yang ramah lingkungan, antibakteri dan anti kusut juga. Jadi makin cinta deh sama sarung gajah duduk. Ibadah semakin khusyuk dengan sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Bang Ajis? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Keren banget nih masjidnya Pak Ustadz. Ya. Namanya apa nih Pak Ustadz? Masjid Haja Sitimah. Masya Allah. Ini yang dibangun untuk ibu nggak? Dedikasikan untuk ibu saya. Ya. Pak Ustadz gimana nih pakaian saya hari ini? Wah, ini yang dari tadi saya lihat mau saingin saya. Ini hebat matching. Ya. Bagus, khas Indonesia. Betul, karena ini dari sarung gajah duduk. Sarung legenda Nusantara. Ini gajah duduk juga? Betul, satu set sampai songkok Pak Ustadz. Saya baru tahu, selama ini di benak saya gajah duduk itu khas untuk sarung. Oh, ternyata juga sudah ada baju dan kopiahnya. Betul. Nah, ini sarung gajah duduk Pak Ustadz, sarung legenda Nusantara. Karena bahan-bahan coraknya itu diambil dari Nusantara yang ada di Indonesia. Original. Semua ada produk dalam negeri. Betul, coraknya Pak Ustadz. Bahannya Masya juga Allah. ada. Ini yang khas Indonesia. Betul sekali. Sarung Masya Allah, cantik. Ya. Saya juga bawa buat Pak Ustadz. Oh, ini untuk saya? Betul. Harap diingat Pak Ustadz, biar nggak salah. Yang logonya monokrom dan ada huruf Arabnya. Ini? Betul, ini dia. Masya Allah. Bagus. Jadi ini perlu diketahui, kalau memberi hadiah kepada seseorang, buatlah hadiah itu yang selalu bermanfaat. Betul. Ini cocok karena saya selalu dakwah pakai sarung. Cocok. Sholat pakai sarung. Cocok. Jangan kasih saya dasi karena saya tidak akan pakai. Sarung gajah duduk. Siap. Oke. Terima kasih Bang Ajis. Kita masuk ke dalam. Siap, Pak Ustadz. Silakan, Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di bulan Ramadan ini sekaligus kita menimba ilmu di santap sahur pada hari ini. Sahabat Dasat yang ada di rumah apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan juga sahabat Dasat yang ada di Masjid Hajah Sitimah Makassar apa kabar ibu-ibu? Ini ramai sekali, saya absen dulu ya. Yang baris depan, hijau-hijau ini dari majelis taklim mana? Alhamdulillah. Yang hijau-hijau tua warnanya dari mana? Telkomas. Telkomas ada terus Pak Ustadz? Ada. Ada. Nanti kalau 5 kali dapat kado nanti ya, dapat hadiah. Dapat piring cantik nanti ya kalau 5 kali. Yang kembang-kembang. Kembang-kembang dari mana? BTP Bumi Tamalandrea Permai Makassar. Alhamdulillah. Yang warna pink dari mana? Fokus ya. Fokus terus ya, fokus terus betul. Fokus Bumi Tamalandrea. Ya, mantap. Yang sebelahnya ibu-ibu dari mana? BTP. Yang paling belakang warna biru. Dari mana ibu-ibu? Masya Allah. Yang di atas panggung. Dasat Latif. Alhamdulillah nanti kita akan belajar ilmu agama bersama guru kesayangan kita di Gaspol Sahur. Gaspol memang.
Alhamdulillah. Pak Ustadz apa kabar Pak Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah beralamin. Pak Ustadz hari ini kita akan membahas mungkin sesuatu yang terdengarnya simple. Ya. Tapi kadang kita juga terlupa atau bingung. Yaitu mengenai mungkin ibu-ibu juga pernah mendengar kalimat ini. Mohon bersabar, ini ujian. Jadi sabar selalu diidentikan dengan ujian. Jadi kalau kita mempunyai masalah, kita sabar, bahkan ada yang mengeluh kepada Allah. Wah, jangan sampai seperti itu ya ibu-ibu ya. Dan saya juga mau bertanya langsung Pak Ustadz, kira-kira batasan sabar itu seperti apa saja dan bagaimana kita mengaplikasikan agar sabar ini menjadi kunci dalam berkehidupan. Udah gak sabar mau dengar tausiah Ustadz? Udah gak sabar ya? Langsung aja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu sidang majelis taklim di tempat ini dan pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu pernah lihat ada orang ada besi di giginya? Ada yang pernah lihat? Pernah? Saya tuh ada mahasiswaku kulihat, ada kawat di giginya. Dulu waktu ku kecil pagar jadi kawat. Ini giginya nak kawat. Saya tanya itu mahasiswaku, apa namanya ini dek? Behel. Oh. Mahal ini, 30 juta. Wih, satu kali umroh. 30 juta nak simpan jadi giginya. Saya bilang, dek sini kau dulu. Kau kira itu behelmu mahal? Bukan. Apa Ustadz? Gigi. Biar kau mau pasang kawat gigi harga 150 juta. Tapi kalau tidak ada gigimu, apa kau mau kawat? Berarti yang mahal bukan? Yang mahal gigi. Dan hebatnya lagi nih gigi bu, dibatasi tumbuh dan panjangnya. Pernah bayangkan bagaimana seandainya ini gigi tak tumbuh seperti rambut. Gondrong semua mi mulut tato. Saya yakin tidak bisa menceramah kalau gondrong mi mulut tuh. Allah. Itulah sebabnya kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, banyaknya orang sahur tapi sahurnya tidak manfaat dan kurang faedah dia dapat. Banyak orang sahur tapi sedikit amal dia peroleh. Tapi kita kali ini sahur dengan berkah ilmu dalam acara Gaspol Sahur. Alhamdulillah. Kali ini tema yang kita angkat dengan kata sabar. Ada orang biasa bilang, sabar ada batasnya. Selama ada batasnya bukan sabar. Sabar kak, bodoh. Sabar itu ada batasnya. Nah dia yang bodoh. Ya, ada lagi yang bilang begini, semut aja diinjak melawan. Bodoh, bukan sabar namanya itu. Tidak, sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu kalau dia ikhlas menerima sabar, spektakuler hebatnya. Ya. Saya mau cerita sedikit seorang manusia yang kemudian Allah angkat menjadi nabi yang hebat dalam menghadapi kesabaran. Namanya Ayub alaihi salam. Nabi Ayub ini bu kaya. Banyak dia punya kekayaan. Hebatnya kaya dermawan. Yang banyak kita lihat kaya pelit. Iya toh? Kikir itu semua. Tapi ini Ayub kaya dermawan. Akhirnya malaikat memuji. Kaya tapi dermawan. Setan bilang tidak. Dia bisa begitu dermawan karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Berhenti dia beribadah kepadamu ya Allah. Allah katakan coba mau tes mako. Akhirnya setan menggoda Ayub dengan cara apa? Hancur semua hartanya. Binatang ternaknya kena hama meninggal mati semua. Kebun-kebunnya terbakar, jatuh bangkrut. Begitu bangkrut datang setan menggoda. Ayub,
Untuk apa lagi kau sembah Tuhanmu? Nah hancurkan mi hartamu, nah ambil semua kekayaanmu, berhenti kau sembah. Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yang kasih saya kekayaan ini, Allah yang ingin mengambilnya. Ya memang saya hanya hak guna pakai, bukan hak milik. Silahkan. Lalu Allah kata, kau lihat kau setan. Tuh, apa? Memang Ayub ini meskipun dia kaya dan miskin, tetap taat beribadah kepadaku. Apa kata lagi setan? Ya, dia begitu karena ada anaknya. Coba kalau tidak ada anaknya. Allah katakan, saya lebih tahu. Digoda lagi Ayub, akhirnya apa? Wafat anaknya. Tapi hebatnya Ayub tetap beribadah dan sabar. Lalu datang lagi setan, Ayub, tadi nak ambil hartamu. Sekarang nak ambil lagi anakmu. Untuk apa lagi kau sembah Allah? Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, memang ini anak titipan Allah. Alhamdulillah, saya sempat punya anak. Berapa banyak orang sudah bertahun-tahun berkeluarga tidak punya anak. Alhamdulillah, saya sempat punya anak. Ada mahasiswaku bilang, saya Ustadz, ini 4 tahun mak juga kuliah ini, tidak ada anakku. Kan tidak ada istrimu. Ada juga lebih hebat bu, tidak ada suaminya, ada anaknya. Ya. Allahu Akbar. Jadi Allah lalu sampaikan kepada setan, kau lihat. Tadi dia kaya, dia miskin tetap beribadah. Ada anaknya dia bahagia, tetap beribadah. Wafat anaknya tetap beribadah dan dia makin sabar. Setan lalu berkata, ya dia begitu karena dia sehat. Coba kalau dia sakit. Allah katakan silakan, coba mako. Yang tadinya sehat, setan goda, sakit Nabi Ayub alaihissalam. Yang menurut ilmu kedokteran sampai detik ini belum ada yang pernah kalah sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Seluruh anggota tubuhnya dimakan ulat. Semuanya dimakan ulat. Melenting-lenting ulat dari pahanya, dari pipinya. Hati dan lidahnya saja tidak dimakan oleh ulat. Tapi hebatnya Ayub alaihissalam tetap beribadah kepada Allah dan sabarnya makin kuat. Datang lagi tuh setan. Ayub, habis mi hartamu, dia ambil anakmu. Sekarang kau sakit lagi. Untuk apa kau sembah lagi Tuhanmu? Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah saya sempat sehat. Berapa banyak orang dari lahir sampai meninggal sakit terus. Saya alhamdulillah sempat rasakan sehat. Lalu Allah menyampaikan kepada setan, kau lihat. Dia tetap beribadah kepadaku. Dia tetap sabar meskipun sudah sakit. Memang ini hamba Allah yang paling hebat. Sampai di situ apakah setan putus asa? Tidak. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Terima kasih sahabat Dahsyat dimanapun Anda berada masih setia bersama kami dalam Gaspol Sahur. Gaspol memang. Terima kasih juga ibu-ibu yang berada di Masjid Haja Siti Makassar. Kita lanjut dengarkan tausiah dari Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya tadi saya mau ingatkan lagi. Kalau nanti dibilang Gaspol Sahur, Gaspol memang. Tapi angkat ke atas Bu ya. Jangkik ke depan begini. Gaspol Sahur, Gaspol. Berkelahi itu di dalam Bu ya. Nah kita lanjut lagi. Tadi dari kaya jadi miskin. Punya anak wafat. Kemudian dari sehat sakit. Tapi tetap sabar dan beribadah. Setan lalu berkata, wah dia begitu karena ada istrinya. Coba kalau tidak ada istrinya. Akhirnya istrinya tergoda.
Itu biasa ibu, biasa suami kuat iman, suami tergoda. Ya toh? Masih ingat kisahnya Nabi Adam? Adam kan digoda. Makan kunyit buhuldi, Adam berhasil. Tidak boleh, perintah Allah haram. Oh, dia datang ke Siti Hawa. Hawa, kau tahu dilarang kau makan itu buhuldi? Tidak, pokoknya dilarang. Bodoh kau Hawa. Maksudnya apa? Ini buah khuldi berasal dari kata khuldum. Khuldum itu artinya kekal. Kalau kau makan ini buah khuldi, kau tidak kekal. Kau cepat tua. Ah, ini setan. Perempuan paling tidak suka kalau dibilangi tua. Iya toh? Paling suka kalau dibilangi muda. Meskipun dibohongi. Makin muda Ibu. Padahal ditahu itu bohong. Tidak apa-apa, saya suka ya. Akhirnya tergoda Siti Hawa tergoda dari setan. Hawa yang goda suaminya. Pak, kalau kau sayang Kak, saya mau makan buah huldi. Dilarang. Berarti kau tidak sayang Kak. Dilarang, yang lain mau kau minta. Saya mau buah huldi. Kalau kau tidak mau kasih Kak, sebentar malam kau tidak dapat jatah. Itu dulu. Siti Hawa waktu itu belum ada perempuan lain. Kalau sekarang kau bilang, tidak dapat kau langsung dia bilang suami merdeka. Ada yang lain mau. Ya? Nah, lanjut. Akhirnya istrinya Ayub digoda. Tergoda oleh setan, lalu istrinya berkata, Bang, abang ini kan nabi. Berdoalah. Capek saya urus kok. Tidak dek, malu saya berdoa kepada Allah. Barukah ini sakit? Baru beberapa tahun, lebih puluh tahun saya sehat daripada sakitku. Saya malu minta kepada Allah, lebih lama Kak sehat daripada sakit. Masa baru sebentar sakit saya mengeluh kepada Allah? Enggak. Akhirnya istrinya berkata, ya baiklah kalau begitu Bang, capek mak urus kok. Kau juga tidak mau berdoa, baiklah ku tinggalkan kau. Pergilah. Begitu pergi istrinya, Ayub alaihissalam sambil melepas istrinya dan menyanyi. Ku lepas di pergilah istrinya. Tapi apa kata Ayub? Baik, kau tinggalkan saya. Tapi ingat kalau besok-besok kau pulang, saya hukum kau. Akhirnya dia bilang Ayub, kalau kau balik lagi saya cambuk kau 100 kali. Saya cambuk kau 100 kali. Pergi istrinya. Tapi Ayub alaihissalam tetap tabah beribadah. Tetap sabar dalam menghadapi cobaan ini. Apa setan menyerah? Tidak. Dihasut lagi satu kampung. Wih, bahaya itu Ayub. Natulari kok kalau begini. Usir dia dari kampungmu. Akhirnya diusir lagi dari kampungnya. Begitu diusir Ayub alaihissalam. Lemuk natu nyawamu kesi. Tega betul kau lakukan ini kepadaku. Siapa di antara kalian yang tidak pernah saya bantu? Masih ingat waktu ku kaya? Ku bantu kau semua toh. Masa saya sakit begini kau usir? Iya Ayub, tapi kami takut ketularan penyakit. Akhirnya Ayub dia tinggalkan kampungnya dalam keadaan sakit. Tidak ada temannya, tidak ada dia. Lalu dia bikin tenda di tengah padang pasir. Di tengah padang pasir. Tidak ada, sendiri dia. Tengahnya panas lagi dalam keadaan sakit. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Ayub. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, kau turun kepada hambaku Ayub alaihissalam. Suruh hentakkan kakinya. Patokka yajeda. Hentakkan kakinya. Ayub alaihissalam hentakkan kakinya. Dengan izin Allah keluar air. Lalu malaikat mengatakan, sumbat itu air dengan bajumu. Dia buka bajunya Nabi Ayub. Dia tahan itu air yang muncrat. Lalu diperintah lagi usapkan ke seluruh tubuhmu. Dia usap ke seluruh tubuhnya. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Mulai lagi berupaya, mulai lagi hidup normal, sehat, cari nafkah. Akhirnya ekonominya bagus lagi. Pas mulai baik hidupnya, datang istrinya. Saya menyesal. Maafkan saya hilaf. Nah bilang Ayub, enggak apa-apa sayang, saya maafkan. Tapi masih ingat kok dulu saya bilang toh? Apa itu? Saya cambuk kok 100 kali. Nah sekarang saya mau cambuk kok dulu. Karena saya sudah janjikan dan kau sudah terima perjanjian.
Akhirnya Ayub alaihissalam mengambil 100 helai lidi. Lidi, tahu lidi bu? Tahu lidi bu? Ada itu pelepahnya kelapa, daun kelapa diiris daunnya, tinggal tulangnya, itu namanya lidi. Nah, 100 lalu diikat. Setelah diikat, lalu Nabi Ayub alaihissalam, sayangku, ya bang, angkat kaki tak? Angkat. Lalu dia bilang, ini namanya pukulan cinta. Dipukul 1 kali karena 100 akhirnya sama nilainya 100 kali cambuk. Nah, mengerti bu? Ngerti? Berarti istri boleh dipukul. Boleh, tapi jangan ditinju sininya, apalagi tinju sininya. Tapi pukulnya di mana? Pukul kasih sayang telapak kakinya. Kenapa dipukul? Karena pelajaran hidupnya, kalau istri salah tetap harus dikasih sanksi. Dikasih hukuman, tapi hukumnya bukan karena sakit hati, dihukumnya bukan karena dendam, dihukumnya bukan karena mempermalukan, mau memberikan pelajaran. Kalau kau salah pasti ada balasannya. Paham ibu? Oke lah, terima kasih kalau sudah paham, saya pulang dulu. Ya, jangan dong, jangan Ustaz, jangan. Ini sekarang kita akan memberikan kesempatan buat ibu-ibu yang berada di sini untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Silakan angkat tangannya. Ini Pak Ustaz sudah ada. Silakan Ibu. Silakan datang ke sini Bu. Perkenalkan diri, dari majelis taklim apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jusria Kadir dari Majelis Taklim Humairah BTP Blok B. Ya. Tabe ini Ustadz mau bertanya, kesabaran dalam mendidik anak. Saya ibu 3 anak, 1 SMP, 1 SMA, 1 baru tamat SMA. Setiap anak itu kan memiliki keistimewaan masing-masing ya Ustadz. Nah, keistimewaan ini kadang-kadang cukup membuat stok kesabaran ini mulai berkurang. Mohon penjelasannya Ustadz bagi kami ibu-ibu, bagaimana caranya supaya lebih sabar dalam mendidik anak. Karena kita tentu semua maunya anak-anak jadi anak yang solih dan solihah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ibu telah bertanya, maka saya akan menjawab. Sebelum saya menjawab, saya kasih hadiah dulu. Hadiahnya dari Gajah. Hadiahnya. Ini hadiahnya ibu. Ada gajahnya, ya. Hadiahnya namanya gajah duduk. Gajah yang kerjanya duduk saja. Terima kasih. Ini tipenya, ini gajah duduk bu. Ada macam-macam tipenya. Ada juga namanya Asia kembang. Mudah-mudahan ibu berkembang se-Asia. Amin. Makasih. Mau tahu jawabannya? Mau atau mau sekali? Kita dengar jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Das'a, terima kasih masih setia bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Alhamdulillah. Kita akan mendengar langsung jawaban dari Ustaz mengenai pertanyaan di segmen sebelumnya. Silakan Ustaz. Oke, Bu, yang penting ibu harus tahu. 1, tanamkan motivasi positif. Bahwa mendidik anak itu bukan beban. Mendidik anak itu bukan menyusahkan. Tapi mendidik anak itu adalah investasi dunia akhirat. Ibu mau ndak punya investasi ruko 10? Tuh mau.
Tapi itu ruko Bu, demi Allah kalau ibu mati siapa yang nikmati ruko tak? Bukan, istri kedua. Iya, punya perusahaan CV banyak 2 lap CV. Itu investasi, tapi itu pasti ditinggal. Dan kalau ibu sudah masuk kubur, apalagi yang sudah muka-muka sakaratil maut ini mana. Kalau ibu sudah masuk kubur, demi Allah ibu sudah tidak bisa menikmati itu perusahaan. Tapi kalau ibu punya anak, itu namanya investasi dunia akhirat. Di dunia kalau dia sukses ibunya mendidik anaknya menjadi anak yang soleh soleha, Masya Allah anaknya dapat uang banyak, dia tidak umroh. Tapi dia pikir, mamaku dulu saya kasih umroh deh. Dia yang didik saya, dia yang bimbing saya. Saya bisa dapat uang gaji seperti ini karena ibuku yang mendidik saya. Ma, saya mau umrahkan Ki Ma'a, siap-siap Ki saya urus paspor tak dulu. Itu enak. Begitu ibu meninggal, anak-anaknya Masya Allah tiap malam belum meninggal. Sudah uzur, anaknya 4 saling diskusi. Bulan ini sayang rawat mama, bulan depan kamu baru ambil. Begitu ibunya sakaratil maut, anaknya 1 di kepalanya baca Yasin. Anaknya yang 1 lagi di sebelah kanannya juga baca Yasin. Sebelah kirinya anaknya juga dia pegang-pegang tangannya ibunya, dia baca salawatan. Anak bungsunya di telapak kakinya dia urut-urut telapak kakinya ibunya sambil didoakan supaya ibunya dituntun dengan selamat menghadap Allah. Itu enak. Begitu anak ibunya sudah masuk di kubur, tiap malam 2 kali 24 jam, 5 kali sehari setiap sujud anaknya selalu berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama. Nah, enak kan begitu ibu? Punya anak mau ibu? Mau? Karena itu berat dan enak, maka ibu harus kerja keras. Jangan kerja sebagai beban, tapi kerjalah bahwa ini investasiku. Saya tanam ini saldoku, mudah-mudahan saya tua dan saya masuk kubur. Ini anakku yang selalu kirimi saya pahala. Itu dulu, pahami, motivasi, mendidik anak adalah amal. Yang kedua, harus ibu tahu, anak meskipun kembar identik, sama mukanya, sama tingginya, sama berat badannya, demi Allah tidak mungkin sama pembawaannya. Tidak mungkin. Ada anak sama mukanya, tapi 1 cerdas matematika, 1 cerdas kimia. Maka didik anak sesuai dengan bakatnya. Dari kecil ini kuliah anakku selalu pegang obeng. Sedikit-sedikit mak ngobeng, kasih masuk teknik mesin. Dari kecil dia suka kalkulator. Kasih masuk ekonomi akuntansi. Dari kecil suka pidato-pidato. Komunikasi. Lihat bakatnya. Ya, dari kecil suka bohong. Anggota dewan. Iya ibu ya. Nah, jadi 1 tadi bahwa amal itu mendidik anak. 2, kita lihat mana bakatnya. Yang ketiga, doakan. Karena hidayah, biar ibu punya anak 4 sudah dididik, dikasih makan halal, dikasih contoh yang baik. Tapi kalau tidak ada hidayah dari Allah, tidak mungkin bisa dapat hidayah. Doa untuk anak soleh ada diajarkan Allah kepada Ibrahim alaihissalam yang ditulis dalam Quran yang harus kita amalkan. Doanya apa ibu? Ada yang hafal? Rabbi habli. Pendeknya ji. Bagaimana caranya? Itu apa? Ibu anak tato yang kecil-kecil kasih bangun sekolah. Ayo nak bangun pergi sekolah nak. Bisik telinganya. Rabbi habli minas salihin. Bangun mi usap-usap lagi kepalanya. Rabbi habli minas salihin. Sisiri doa lagi. Bisik Rabbi habli minas salihin. Mau pergi sekolah dipeluk lagi seperti anakku ecek. Kalau mau pergi sekolah. Tiba-tiba salah peluk. Kak mama napalek ku peluk. Doakan lagi. Rabbi habli minas salihin. Nah, tanya mak, apa aja itu pak?
kudoakan kina supaya jadi anak yang soleha. Besok-besok ada anak temannya aja, ayo kita bolos. Enggak nah doakan kak tadi bapakku jadi anak soleh. Nah itu, ada juga kemanakanku di kampung. Momi maghrib masih main bola. Nah sudah Mina, pergi mas, sholat berjamaah di masjid. Sini Mi, sudah berhenti. Sedikit lagi Om, kutunggu Mi. Iya azan maghrib ibu. Masih main bola, terpaksa Ustadz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telinganya Bu, sini. Rabbi habli minas salihin. Wih langsung menangis ibu. Heran semua orang lihat jago na tahu apa Ustaz. Nabi si jika manakannya menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisi. Tanganku dibawa menjepit. Ya. Itu artinya kalau anak salah kasih hukuman. Tapi hidayah datang dari Allah. Maka kita doakan ya. Ibu boleh marah sama anak tapi jangan sumpai. Kurang ajar, tabrak lalu kau becak, tak. Dia tabrak betul becak. Kalau marah kita doakan, kurang ajar sekali kau nak, mudah-mudahan kau jadi ustad. Boleh, sumpah yang bagus. Ya, begitu, setan bilang, ibu tuyul. Jelas ibu? Alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan boleh diangkat tangannya. Ya. Ibu yang di depan ya. Silakan Ibu. Macam saya hafal-hafal wajahnya nih ibu ini. Oh ya. Kalau saya tidak salah, sekampung saya, keluarga saya dari Pindrang. Oh Sidrap, dekat jadi Sidrap dari Pindrang ya. Ibu boleh agak ke depan Ibu. Ya. Iya, oke siap. Terima kasih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Husna Alimuddin. Ya. Saya adalah Ketua PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Makassar. Okay. Pak Ustaz, saya ingin bertanya. Saya kesal sama seseorang. Pasti orang bilang, sabar, sabar. Tapi sudahlah. Tapi namanya manusia Ustaz. Masih ada rasa marah kepadanya. Ya. Seperti itu. Bagaimana yang seperti Ustaz? Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak. Hadiah. Saya akan memberi lagi hadiah kepada Ibu Husna. Asmaul Husna. Dari Gajah Dudu. Gajah yang dari kecil saya lihat duduk saja kerjanya. Ini gajah duduk. Bagus ini Bu, gajah duduk karena ada juga bahasa Arabnya. Ini dia bilang jangan pakai pukul suami. Ya silakan Bu, terima kasih. Ya, Masya Allah. Ustaz, ada tuh pernah tetanggaku. Nah odo-odo suamiku. Nah goda-goda suamiku. Akhirnya ketahuan. Dan dia sudah minta maaf. Tapi susah sekali ku maafkan Ustaz. Ustaz, Ya. mohon maaf juga. Ya. Kita gantung dulu jawabannya biar masih standby di acara ini. Kita kembali setelah yang satu ini tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Gaspol Sahur. Gaspol memang. Langsung saja kita mendengarkan jawaban dari Pak Ustaz tentang pertanyaan di segmen sebelumnya. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, apa Ibu tadi pertanyaannya? Apa pertanyaan? Hah? Kalau kita saya masih ingat. sebel. Masih Ada yang mau sebel. jawab? Ada yang mau jawab? Dia bilang sakit sekali perasaanku. Nah ganggu rumah tanggaku Ustaz. Meskipun sekarang saya sudah damai tapi tidak bisa ku lupa Ustaz. Tidak bisa ku lupa. Ku baca itu WhatsAppnya lope-lope. Nah semua rumah tangga pasti punya masalah. Ya? Saya dendam Ustaz sakit hati. Manusiawi.
Kalau ibu suaminya selingkuh dan tidak sakit hati, berarti ibu ada kelainan jiwa. Pasti orang sakit hati, ya toh? Jangankan ibu majelis taklim. Aisyah pernah cemburu. Siapa pernah cemburui? Khadijah. Ya toh? Bedanya orang beriman dengan tidak beriman, dia bisa mengendalikan sakit hatinya. Sakit hatinya dia bisa jadikan amal. Karena dia mau cari amal, wah selingkuh suamiku, kenapa ya? Ah, itu ketika kenapa ya, dia mulai bertanya, kenapa ya? Itu sudah tanda hidayah. Oh, saya tahu. Ternyata selama ini saya kasar sama suamiku. Tetanggaku sopan kalau ngomong. Assalamualaikum Pak. Gimana kabar Pak? Itu tetangga. Sekalinya, gimana kabarmu? Kemana kau lagi? Terlambat lagi pulang. Jangan pulang sekali ini. Oh mulai mi. Berarti sudah dapat hidayah. Dia niat memperbaiki dirinya. Ini namanya musibah mengenai dirinya, tapi dia berusaha memperbaiki dirinya. Jelas ya? Ya Ibu? Jadi semua punya masalah dan sakit hati pasti. Kita dihianati pasti. Kita dimaki-maki pasti sakit hati. Kita dibohongi pasti kita sakit hati. Tapi orang beriman sakit hatinya terbatas sampai dia sekejap saja lalu dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Suami, anak, harta, suami diambil orang, ambil saja. Ini titipan. Tadi pas Ustadz ngomong suami diambil orang, sebelah sini teriak innalillahi. Kata. Semoga tidak terjadi kepada ibu-ibu yang ada di sini. Amin. Amin. Pak Ustadz, saya juga mau bertanya. Mungkin juga ada yang penasaran nih Pak Ustadz. Sebenarnya apa beda dari istilah ikhlas, sabar dan tabah itu sendiri Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Bu, pernah makan sate? Itu sate kita makan harganya 2 juta. Tuh kan? Ini beli satenya di Jakarta. Kan tiketnya itu PP 2 juta. Iya toh? 2 juta harga sate. Cak, dimakan. Sudah habis uang 2 juta makan sate. Besok ke toilet. Ada yang tahan. 2 juta ini. Saya enggak jadi. Ini 2 juta. Ya, Ibu. Dibuang toh. Kalau perlu kasih nyala air supaya enggak kedengaran orang. Dirahasiakan. Dah, iya toh Bu? Iya, kasih karena begitu ikhlasnya kita kasih bunyi air supaya enggak didengar orang. Keluar. Meskipun tadi malam sate 2 juta. Itulah ikhlas. Itu ikhlas. Ya? Ya. Kalau sabar bukan berkaitan dengan yang makan sate. Bukan masuk di sini. Apa itu sabar? Ternyata kita minta sate kambing, nah kasih ki sate ayam. Sampai Makassar toh. Mau ki balik lagi. Tambah banyak pengeluaran. 2 juta lagi, 4 juta. Sudahlah, apa boleh buat. Kalau orang sabar, dia ambil. Oh, kasihan salah dengar, ini penjualnya. Dia kira saya bilang sate ayam. Padahal, ternyata orang tuli memang. Ini namanya musibah, dia ambil ke sisi positif. Sabar. Sabar itu berat karena hadiahnya Allah. Kalau sabar tidak berat, hadiahnya cukup setrika atau kipas angin, ya. Maka teruslah bersabar karena sabar itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz sudah dijawab pertanyaan tadi. Dan sekarang sebelum kita berpisah Pak Ustadz, mungkin boleh diambil intisari kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Silakan Pak Ustadz.
dalam hidup ini tidak ada satupun manusia yang tidak ada masalahnya. Ya, hidup ini pergantian masalah dari masalah yang satu ke yang lain. Masih ingat waktu ibu gadis? Apa masalahnya ketika sudah 35 tahun? Ada jinian lamar kak, ada jilamar kak ini. Alhamdulillah dapat suami. Meskipun suami sekedarnya saja. Ya kan? Sudah dapat suami, menikah, selesai masalahnya? Tidak. Ada lagi masalah baru. Mudah-mudahan ada anakku, mudah-mudahan ada anakku. Alhamdulillah dikasih anak. Sudah ada anak, selesai masalahnya? Mau lagi. Kenapa anakku 2? Mau kak laki-laki 1, perempuan semua. Sudah dikasih lagi laki-laki 1, selesai masalahnya? Belum. Aduh, suami kawin lagi. Coba maki ibu. Lihat perempuan paling banyak masalahnya. Dikasih Allah rambut yang lurus, mau nak kasih keriting. Dikasih rambut yang keriting, mau nak kasih lurus, mau nak rebonding. Lihat mak itu tuh tidak ada masalahnya. Dikasih muka yang putih, mau nak kasih coklat-coklat. Dikasih muka yang coklat, mau nak kasih putih. Mukanya putih, lehernya hitam. Ya toh? Ibu toh? Semua orang masalah. Ada kasihan rumah tangga, ada rumahnya, tidak ada anaknya. Ada anaknya, tidak ada lagi rumahnya. Ada rumahnya, ada anaknya, narkoba lagi suaminya. Maka Allah sampaikan ketika ada masalahmu, ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu itu. Jadi kalau ada masalah ibu di rumah, tingkatkan kesabaran. Salah satu wujud kesabaran itu melazimkan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Ustaz. Selesai sudah pelajaran kita mengenai ilmu sabar. Semoga kita semua ada di sini ataupun pemirsa yang menyaksikan dimanapun Anda berada. Termasuk dalam orang-orang yang selalu diberikan kesabaran. Amin. Terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir di sini dan juga penonton. Jangan lupa besok sahur kita ketemu lagi. Kita belajar lagi dengan Ustadz Dasat. Di mana lagi kalau bukan di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.